biasanya tertimpa masalah ekonomi. Apa itu masalah? Di antaranya hutang piutang. Ada orang dia berhutang, kemudian dia sudah tidak mampu bayar, dikejar-kejar dia. Kita orang dengar, ini orang ini dalam keadaan berhutang dan dia sudah tidak mampu untuk membayarnya. Kalau seandainya kita datang ke sana sama dia dan kita tanya sama dia, berapa kau punya hutang? Oh, saya punya hutang itu 10 juta. Panggil itu orang, datang kemari ini. Jangan lagi kau tagih-tagih, ini utangnya. Sudah lunas, selesai. Orang yang melakukan ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yassarahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan dia punya urusan, bukan hanya di akhirat, di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita orang berteman, kita orang dengar seperti itu, tertimpa masalah kesulitan ekonomi kita, maka kalau kita punya kelebihan, kita kemudian memudahkan dia, atau kita menutup dia punya hutang itu. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya panjang, begitu indah. Al-Imam Nawawi mengatakan, ini hadis yang ke-36 ini dia berbicara tentang ilmu dan adab. Ilmu dan juga adab tentang kemaslahatan daripada umat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa man satara musliman, siapa orang yang menutupi aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka kelak nanti yaumil qiyamah, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Semua kita orang ini yang hadir punya aib. Tidak ada orang yang tidak punya aib. Ustadz, yang bukan ustadz, ente orang yang datang, semua punya aib. Siapa yang tidak punya aib? Semua punya aib. Yang tidak punya aib itu manusia, yang tidak punya aib itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di muka bumi ini. Selain daripada itu, mereka memiliki aib. Kita orang punya aib. Maka kalau seandainya kita menutupi aib saudara kita, Allah akan tutup kita punya aib dunia dan akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia aib kita akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ente lihat, ente punya teman berbuat dosa, ya kan? Maka sebagai muslim, kita ingat hadis Nabi Muhammad sebelumnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa bi qalbi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melihat kemungkaran, kata Nabi Muhammad, maka rubahlah dia dengan kekuasaan atau kedudukan yang kamu miliki. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan lisan kasih nasihat. Kalau tidak, dengan doa. Dalam hati doakan. Ente lihat, ente punya teman melakukan dosa, melakukan maksiat, jangan ente ceritakan sama orang lain. Tutup dia punya aib. Tutup dia punya aib. Kalau seandainya kita tutup aibnya, maka aib kita di dunia dan di akhirat akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man satara, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, Allah akan senantiasa melindungi seorang hamba selama hamba itu melindungi saudaranya. Selama hamba itu melindungi saudaranya. Dalam hidup ini kita jaga kita punya saudara. Dalam hidup ini kita jaga kita punya tetangga. Hidup rukun, hidup bahagia dengan tetangga kita, jangan kita ganggu. Selama kita menjaga itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga kita. Allah akan menjaga kepada
kepada kita. Ahlan wa sahlan, mari. Fadhal. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nama? Lutfan. Ini Kiai Lutfan. Betul. Mana Abi Dodi? Abi Dodi, ntar lagi insyaallah. Oh iya. Mbak Din. Jelas Pak Kiai. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dari tadi sudah tunggu ini Pak Kiai. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Sambil kita tunggu, kita melanjutkan daripada kajian kitab kita. Masya Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Insyaallah. Mari sini. Kiai. Apa kabar? Sehat. Insyaallah. Mari, sebelah situ. Nah, situ. Iya, boleh sebelah situ. Ini jangan Ustaz di situ, jangan dia. Dia mau jadi kiai nanti kalau maju ke depan. Di situ saja, di situ. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti pada pertemuan kita yang akan datang kita akan lanjuti daripada kajian kitab kita Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang masalah daripada menuntut ilmu. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Jakarta. Jakarta ya. Bogor, iya, Jakarta, Jabodetabek, iya. Jadi kita minta dari mereka untuk menyampaikan tausiah kepada kita pada malam hari ini. Semoga apa yang nantinya akan disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang duluan? Pak Kiai, Pak. Masih. Itu mic-nya kasih sama. Sallu ala Muhammad. Nabiyukum Muhammadun sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini Pak Yai. Anak punya nama Husain Bahmid. Husain. Di YouTube. Oh, ini harus masuk ya. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidal Mursalin. Salatu wassalamu alaika ya Safiyar Rahmah. Salatu wassalamu alaika ya Nabiyyina Muhammadin. Khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, perkenalkan saya Lutfan dari Pontianak. Asli Pontianak. Yang dimana 13 tahun saya yang lalu belajar dengan Gurunda Abi Dodi. Alhamdulillah di periode ini kita melakukan safari dakwah. Kemarin beliau dari Pontianak, Banjarmasin, ini spesial di Sulawesi. Kemarin dari Makassar, Baru, Goa, terus ke Gorontalo naik ferry 12 jam ke Luwu. Dari Luwu 3 hari kita naik mobil 16 jam ke Palu. S tuh 8S.
kebun kopi, Masya Allah. Yang alhamdulillah sampai di kota Palu ini penuh berkah. Karena kesamaan kota Palu dengan Pontianak ini katanya sama-sama garis khatulistiwa. Ya. Yang saya pelajari dulu itu Palu, Pontianak, Bonjol. Kalau Sumateranya Bonjol, Kalimantannya Pontianak, kalau di Sulawesinya Palu. Satu garis lurus khatulistiwa, khat al-wustoh, ummatan wasaton. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah, umat pertengahan yang senantiasa semangat mendakwahi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau perjuangkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun. Dari usia beliau 40 tahun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga beliau menyelesaikan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Selesai wahyu diturunkan, tak lama beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang seolah-olah menyatakan bahwa hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul di usia 40 tahun hingga beliau dipanggil Allah tidak lain hanyalah untuk mewariskan, mewasiatkan, mengestafetkan Al-Quranul Karim. 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita akan sama-sama mendengarkan motivasi dari semangat bersama Al-Quran, bersama Gurunda Abidodi, yang insyaallah beliau sudah puluhan tahun di dunia Al-Quran, membedah dari Quran ke Quran, rahasia hidup untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk manfaatkan waktu, mari kita sama-sama mendengar tausiah motivasi dari Gurunda Abidodi, karena di bawah beliau ini melahirkan banyak sekali kader-kader Al-Quran di Pontianak, di Banjarmasin, di Bogor, Jakarta, dan sekitarnya. Yang alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan Allah hadirkan keberkahan ke majelis kita ini, yakni majelis Al-Khairat insyaallah. Dan yang kami hormati Al-Mukarram Habib Husain Mahmud Bahmid, yang insyaallah kita doakan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah, berkah dunia akhirat, dan para asatidzah, para habaib yang hadir di kesempatan malam hari ini penuh berkah. Insyaallah kita sama-sama belajar dari Gurunda Abidodi. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. YouTube. Oh, live. Di mana? Sini. Ada kursi nggak? Ada kursi. Ada kursi. Ada. Supaya bisa enak. Berdiri ya? Ya. Bapak berdiri. Kursi yang lipat itu ada kursi. Alhamdulillah kita bersyukur bersahabat kepada orang-orang beriman yang boleh jadi ini persahabatan kita yang mengantarkan kita ke jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau melihat kelakuan kita, Abi pribadi banyak maksiat masih. Caranya gimana? Ketemulah Husain Bahmid ini. Moga dapatlah sedikit ya kan. Supaya dapat berkahnya. Amin. Berkah itu bukan main-main, tumbuh berkembang. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita minta tiap hari. Ya kan, orang mengatakannya kunut gitu ya. Kita minta petunjuk. Hudan. Kita yang kedua minta kesehatan. Dapat petunjuk Allah tidak sehat, tak bisa berbuat apa-apa.
Allahumma inna fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana. Minta perlindungan. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Depan, belakang, kanan, kiriku ya Allah. Jadi kalau kita sudah minta sama Allah, tak ada azab. Cuma kau tak minta, kau minta sama dukun. Minta sama Allah. Kau dapat petunjuk, kau dapat kesehatan, kau dapat perlindungan. Allahumma inna fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana. Keberkahan. Tumbuh berkembang bertambah baik. Makin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Wa qina bi rahmatika. Kasih sayang dikasih Allah. Bagaimana Allah menyayangi kita melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Takbir. Itu yang mau kita minta ini sekarang. Terus jauhnya maksiat, itu yang kan. Jauhnya maksiat. Ini permintaan kita tiap hari, doa kunut. Bukan main-main nih, Rasulullah yang ngajarin. Cuma orang gengsi mintanya, nggak mau orang kunut. Habislah bala. Ya Allah, Allah malina fiman hadait. Ya Allah, tunjuki aku ya Allah, tunjuki kami ya Allah. Sebagaimana kau tunjukkan orang-orang beriman sebelum kami sampai ke Rasulullah. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Sebagaimana kau sehatkan orang-orang beriman sebelum kami ya Allah. Ya Allah, yang ketiga apa? Perlindungan. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Minta bawa Allah. Satu ketika Habib punya anak ya 6. 5 sudah keluarga ya, 2 dipanggil Allah. Itu suatu ketika jam 12 siang belum ketemu. Belum balik ke rumah maksudnya. Waktu di Banjarmasin. Ya Allah, komat kami 11:30 belum juga sampai. Ya Allah, jaga anakku depannya, belakangnya, kanan kirinya, atas bawahnya, di tengah ya Allah, melingkar bagaikan tawaf, kuat bagaikan Ka'bah. Allah lindungi. Begitu dia sampai, Habib tidak tanya. Selamat jam 12 teng dia sampai ke rumah. Jadi minta sama Allah. Ya, azab nih kita nggak minta sama Allah, perlindungan di mana-mana, habis azab di mana-mana. Kenapa? Maksiat. Maksiatnya apa? Jauh dari Allah. Kalau maksiat judi itu udah maksiat gawat. Itu yang dilipat-lipat tuh kemarin tuh semua itu pasti berbuat maksiat. Betul apa enggak? Yang di Palu kemarin, sekarang di Aceh, pasti ada berbuat maksiat. Masjid besar, imamnya 1, makmumnya 1, dia yang manggil, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum, semuanya besar. Bagaimana nggak mengundang azab? Ini masyarakat Palu mayoritas Muslim. Tapi kalau maksiat dilakukan, hayalah sholah, entar deh. Itu bagi Habib itu maksiat. Yang kita lihat orang Palestina usianya 18 tahun, dia di dompetnya ada dosa-dosaku selama apa ini? Ada 8 dosa. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Zikirku biasanya 1000 kali, hanya 100 kali. Bagi anak muda ini udah maksiat itu, bayangkan. Terus dia ngegolin gawang waktu main futsal, gol. Dia lupa sama Allah, itu maksiat kan tuh. Maksiatnya seperti itu. Bagaimana kita? Kita pikir maksiat itu judi itu udah maksiat, udah gak usah dibilang, itu udah apa itu masuk ke neraka aja. Ini maksiat. Dengarkan suara azan, kau bilang tarsok, kau tidak mau menggerakkan, sudah berbuat maksiat itu. Hari ini nggak baca Quran, biasanya 2 lembar ku baca, 1 ayat ku baca tuh 5 ayat ya Allah, dia itu ampunkan aku ya Allah, itu maksiat. Bayangkan tuh. Bagaimana kita minta sama Allah perlindungan, kesehatan, keberkahan, tumbuh berkembang bertambah baik. Gitu. Ini berapa usianya? Anak-anak Habib berapa usianya? 14. Terus 12. 17. Nah, 17. Mau kemana kalian? Pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Gak kalian contoh-contoh orang tua yang berbuat maksiat. Contoh yang benar. Hari ini kalian pemimpinnya. Besok kalau kalian berbuat baik hari ini benar, pemimpin masa depan kalian. Kalau tidak, hancur di negeri. Maka ini 17 tahun ke depan kalian lebih baik. Bahasa kerennya, today is the result of yesterday. Coba ikutin. Today
is the result of yesterday. Hari ini adalah hasil kemarin. Hari ini yang terbaik ya Allah, itu sebenarnya hasil kemarin. Kau sampai kemarin. Hasil hari ini Abi Dodi adalah kelakuan kemarin. Sudah siap kau mati wahai Dodi? Belum mampu aku ya Allah. Panjangkanlah sedikit usiaku lagi ya Allah. Kenapa? Yang kedua, today settle for the future. Aku akan mensetel, aku akan membuat program ke depan agar aku bisa kau ridhoi ya Allah. Hari ini adalah hasil kemarin, hari ini penentu masa depan. Kalau kau berbuat baik, baik depan. Kalau kau berbuat buruk, buruk masa depanmu. Kalau kalian bermain-main, wahai anak-anak Abi, rusak lagi, hantam oleh dunia ini. Para koruptor itu adalah dulunya orang-orang seperti kita. Aku akan berbuat baik. Begitu kasih duit, dimasukkan ke mulutnya uang jutaan, hilang semua ayat Allah. Koruptor semuanya. Kenapa? Ayat-ayat Allah tak bisa hidup lagi. Kenapa? Dia cari dunia. Pejabatkah dia? Dia kan orang yang teknokratkah dia? Orang kayakah dia? Apakah juga kiai-kiai, ustaz-ustaznya? Ada Ustaz Samiri. Jangan kalian ikutin. Coba ikut. Firhakos. Coba ikutin. Firhakos. Lagi yang keras. Firhakos. Lagi. Firhakos. Firaun. Haman. Korun. Samiri. Ini makhluk dunia. Yang gila dunia adalah dia. Pejabat Firaun. Gila pejabat. Gila jabatan namanya Firaun. Hei wakil rakyat, para pejabat, jangan kau contoh seperti Firaun. Gila jabatan. Manusia gila ini semua. Haman, gila pengetahuan. Dengan pengetahuan bukan semakin baik, semakin rusak dibuat di negara ini. Korun, hei Korun, apa sih Korun? Gila harta. Terbenam dengan harta-hartanya. Bakhil, serakah. Samiri, ini ulama hebat, berbuat baik, pura-pura baik, tapi topeng. Banyak ulama Samiri sekarang. Boleh jadi termasuk Abi juga. Nampaknya aku ya Allah, istighfar terus langsung. Ini manusia-manusia gila. Gila jabatan. Siapa yang gila jabatan? Siapa gila pengetahuan? Dapat doktor, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Bukan tambah baik, tambah koruptor. Doktor, profesor itu harusnya memecahkan masalah rakyat untuk sampai kepada Allah. Justru doktor, profesor merampas dunia ini. Seperti Korun. Korun, gila harta. Manusia gila. Gila harta. Samiri, gila kehormatan. Ini ulama-ulama bertopeng kebaikan. Ulama proyek namanya. Banyak gak itu? Banyak apa tidak? Banyak. Maka aku kemari nemui Habib bin Smith istilahnya kan. Mau kemari ya Allah, moga-moga sedikit dapat dapat berkahnya ya kan. Minimal berkah. Sedikit aja bahagia benar Abi. Ya Allah, mana teman-temanku lagi yang apa? Pergi lagi kita ke Makassar kemarin, cari teman-teman. Dah ketemu teman, saudara kita di sini. Berharga ya Allah, alhamdulillah. Udah hilang ini kayak gini kajian udah hilang. Orang tak suka lagi udah. Sukanya ke mall. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Hei kalian orang-orang beriman. Ini perkataan orang kafir nih. Di surat 41 Fussilat ayat 26. Telah berkata orang-orang kafir, hei orang beriman, jangan kau dengar Quran. Buat keributan menggantikannya. Berhasil. Anak, bapak, emak tak ada Quran di rumahnya, kayak rumah kuburan. Berhasil sudah orang kafir membuat kita cinta kepada dunia lewat gadget. Mana gadgetnya? Siapa ini? Setan gepeng. Siapa ini? Dajjal. Siapa ini? Si mata satu. Bukankah cek matanya satu? Dua mata kita kefokus kepada satu mata. Dajjal. Kau bawa, kau kantong kemana-mana, kau apa kau simpan. Hilang Dajjal, hilang otak kita. Hah? Betul nggak? Ketika kau hilang Dajjalmu, hilang otak. Terus, disitulah kumpulan-kumpulan maksiat. Bi, kan perlu juga, Bi. Ya, buatlah, harus ada rahmatnya. Buatlah Imam Mahdinya. Harus ada Imam Mahdinya, gitulah. Arahkan dia kepada kesolehan. Menjadi rahmat. Bukan kepada kemaksiatan.
Ulangin, Firhakos. Firaun. Gila jabatan. Haman. Gila pengetahuan. Korun. Gila harta. Samiri. Gila kehormatan. Manusia-manusia gila ini tidak pakai Quran. Ini musuhnya Nabi Musa. Perhatikan. Rasulullah. Keluarlah pelajaran yang hebat. Abu Bakar. Siapa lawannya? Umar. Temannya ini ya. Bin Khattab. Utsman. Ali. Ini manusia-manusia yang belajar. Para sahabat ni radhiyallahu anhum. Belajar sama Rasulullah. Sama apa? Sama Al-Quran. Dengan Al-Quran Abu Bakar jujur. Jujur sifatnya. Jujur pikirannya. Jujur ucapannya. Jujur tindakannya. Umar bin Khattab Al-Faruq membedakan yang hak dengan yang batil. Abu Bakar menghancurkan Samiri. Ulama proyek dihancurkan dengan Abu Bakar. Sudah langka. Guru tua itu adalah irama kemari. Tak disukai oleh ulama Samiri. Bahaya ulama Samiri sekarang. Topeng haji kayak bertopeng apa? Tak suka dia. Maka kemarilah aku. Mana guru tua itu? Buka file di IT. Di apa namanya itu? Di internet. Guru tua. Intinya bagaimana mengestafetkan Quran dan Sunnah Rasul. Abu Bakar, Samiri, ulama dunia. Umar, pemerintah yang benar, pejabat yang benar. Pejabat dunia siapa tadi? Firaun. Utsman, tenok apa? Konglomerat yang benar, aset yang benar. Korun. Karena belajar sama Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, Haman, teknokratnya. Nah, kalau kau tak belajar wahai anak-anak Abi, maka jatuhlah kalian cari duit di muka bumi. Gila harta. Jadi dididik sekolah untuk jadi Fir'aun. Sekolah mendidik kalian untuk jadi Haman, Korun, Samiri. Jangan mau. Jadilah kalian orang yang belajar untuk jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Karena ini belajar Quran. Takbir. Jadi kalau mau jadi kaya seperti Utsman bin Affan. Suka nolong, beri. Jangan kau simpan, kau rakus. Jangan kau simpan, kau bakhil. Kasih aja. Tutup matamu ketika kau memberi. Top. Oke. Anak-anak Abi, siap kalian berperang? Melawan kebodohan. Siap berperang? Melawan kemalasan. Dua musuh kita dalam dirimu. Malas dan bodoh. Malas merusak hati, bodoh menumpulkan otak. Diulangin. Malas merusak hati, bodoh menumpulkan. Jangan sampai menumpulkan otak. Jangan sampai kita dibuat mereka kita malas baca Quran. Ya tumpul lah hati kita jadi busuk. Malas kita buka Quran, bodoh. Akhirnya otak kita nggak cerdas dengan Quran dan Sunnah Rasul. Inilah kajian di malam hari ini. Bergantung pertanyaan, panjang tidaknya kajian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Bertanya Muhammad. Ayo, bertanya. Muhammad, bismillah. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya kita belajar sama-sama belajar. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu aja udah. Mohon maaf, ini pertanyaannya apa benar nih? Bagusnya bin Smith aja udah. Yang aku nggak ngerti nih, bisa gitu. Coba selama bisa jawab. Insya Allah dengan Al-Quran Abi jawab. Ayo silakan. Yang mau bertanya, adik-adik. Ayo, jangan jauh-jauh dari Bogor. Saya memulai saja pertanyaan. Aduh, janganlah susah-susah. Coba Pak Kiai kasih tips buat anak-anak santri bagaimana cara mudah kita menghafal Al-Quran. Kalian mau tahu? Itu Pak ya. Usia 64 tahun siapa? Ayo, yang tua-tua nih. Abi 61. Siapa 64 tahun? Kita buktikan. 0 cara menghafalnya. 3 tahun kau hafal 30 juz. Takbir. Mudah hafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Mudah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, Quran itu tidak sulit. Mudah. Tidak sulit. Coba semua. Mudah. Tidak sulit. Itu dari yal Quran semua tuh.
Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dengarkan ini. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, 20 ayat 2. Mudah. Tidak sulit. Kalau sudah Allah yang menciptakan kita dan dia katakannya tidak sulit, kenapa kau katakan sulit? Berarti setan sudah dalam dirimu. Mudah. Dari usia berapa? Tidak ada istilah tua. Lo mau gak ngapal Quran? Memang lo gak mau, ya udah gak bisa. Terhenti, sempit, pak, mati deh, celuk. Kayak zombie dia. Gak bisa apa-apa. Berapa usianya, Bang? 50 berapa? 53. Masih muda. Kalah sama Abi 61. Siapa lagi? Ada yang tua. Berapa usia? 55. Masih muda, gampang. Pak berapa, Pak? Wah, muda. Ada 75? Berapa? Masih muda. Ada 85? Tak ada. Jadi usia yang kau sebut berapapun tetap masih muda dibandingkan 100 tahun. Ya gak bisa sombong-sombong loh. Gak ada alasan. Lo mau gak masalahnya? Itu yang mau duit sih mau duit. 2 ayat dapat 1 juta. Hafal lah itu. Sekian ayat dapat duit, dapatlah itu. Memang mata kita udah mata duitan, bukan mata ilahi. Ya, caranya kasih waktu Abi 2 jam atau 1 jam. Nanti kita akan buktikan. Tunggu bapak-bapak. Syaratnya 3. Dipetakan. Ulangin. Dipetakan. Apa cara mudah menghafal Quran? Dipetakan. Bagaimana cara menghafal Quran? Dipetakan. Diam. Ulang. Bagaimana cara menghafal Quran yang mudah? Dipetakan. Bagaimana cara menghafal mudah Al-Quran dibaca dengan dihafalkan Quran dengan mudah? Dipetakan. Dipetakan. Diam. Apa? Diam. Perhatikan. Tanyakan. Kenapa kau diam? Karena kau punya telinga. Kenapa kau perhatikan? Karena kau punya mata. Kenapa kau tanyakan? Karena kau punya pikiran. Ayatnya 32 ayat 9. Ini cara menghafal. Menghafal jangan pakai mata, telinga aja. Bicara Rasulullah ngajarin. Dapat wahyu, mana ada dulu mushaf. Kumpul sahabat, Iqra. Setiap wahyu kumpul, cerek. Telinga. Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman. Ayat 2. Allamal Quran. 1, 2. Ar-Rahman. 2. 2, 1. 1. 3. Khalaqal insan. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Khalaqal insan. 4. Allamahul bayan. 1, 2, 3, 4. Murattal. Ar-Rahman. Sekarang khutbah. Tadi kan Ar-Rahman alamal Quran. Satu ketika hujan lebat. Siapa namanya? Gibran. Gibran datang ke Masjid Munawwarah. Ustadznya tinggal jauh. Munawwarah ada. Gak ada orang sibuk-sibuk. Mana khatibnya? Naik kamu. Ar-Rahman allamal Quran. Khalaqal insan allamahul bayan. Maha pengasih Ar-Rahman allamal Quran. Allah yang mengajarkan manusia bisa belajar Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan manusia pintar berbicara. Barakallahu li wa lakum. Selesai. Jadi cara menghafal ada 2. Murattal itu untuk otak kanan, khutbah untuk otak kiri. Gitu mainnya. Oke? Siap? Yang tua-tua siap nggak? Siap. Lepe-lepe. Siap nggak yang tua-tua ini? Muhammad. Muhammad apa namanya?
Hamdi. Bin Hamdi. Hamdin. Hamdi, Hamdi. Hamdi, Masya Allah. Hamdi. Kalau Abi panggil Muhammad, Abi malu. Harus seperti Nabi Muhammad. Cara bicaranya, cara sifatnya, pikirannya, ucapannya, tindakannya. Kalau enggak, Abi panggil Hamdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya bagus. Jadi Abi lebih tepat Hamdi. Hamdi. Nama kamu siapa? Muhammad. Amar. Apa? Perintah atau pemimpin? Amar. Caranya mudah. Enggak usah lama-lama. 15 menit aja ngapal Quran. 15 menit aja. Selebihnya cari dunia. Hilang langsung. 15 menit tahan dulu, cerek, ya kan? Ngopi dulu, ngeteh lagi, ngobrol. Menghafalnya tidak boleh sendirian, minimal 3 orang. Diulangin, minimal 3 orang. Gitu. Sebab dipetakan ini. Udah 5 orang, semakin banyak semakin bagus. Karena judulnya cuma ikutin, Gema. Gerakan menyayangi Al-Quran. Satu doa. Satunya one day one ayat. Satu doa. Ini didapat dari Quran semua. Metode ini. Gema, gerakan menyayangi Al-Quran. Satu doa. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Kalau kau komitmen 30 juz habis 17 tahun. Usiamu berapa? Mr. Ong. Bram. Berapa usiamu Bram? 34 tambah 17. Masih muda. Tapi 17 tahun kau melalaikan satu ayat, maka pada waktu usia 15 tahun tidak hafal juga kau nanti. Bang Udin berapa usia? 57. Tambahkan 17 tahun. Hah? 74. Masih ada di bawah Bapak. Masih bisa. Satu hari satu ayat. Yasin. Besok naik 2. Wal Qur'anil Hakim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Yasin. Tapi malas istiqomah. Maka perlu ramai-ramai. Sendirian dihantam setan. Sendirian dihantam iblis. Tapi kalau ramai-ramai kita yang menghantam iblis. Gitu. Semangat gak kapal? Abi akan buat programnya khusus dengan teman Abi ini, sahabat Abi, ya kan? Semuanya gema satu doa. Gerakan menyanyi Al-Quran. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Ini didapat dari Quran ini, nggak main-main. 5114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit ya Allah. Apa hidangan dari langit? Yang kita makan, yang kita minum itu hidangan dari bumi semua. Yang dari langit Al-Quran. Kami kalau dapat satu ayat, wa ayatan minka, dan satu ayat darimu ya Allah. Satu ayat, bukan wa ayat, tidak, satu ayat saja kau dapat. Sama dengan kau bahagianya, sebahagia kau mendapatkan Idul Fitri, Idul Adha. Takbir. Allahu Akbar. Dapat duit kau bahagia, dapat ayat kau murung. Dapat ayat lebih dahsyat daripada duit yang kau dapat jutaan. Itu dia. Siap enggak nih? Kapan kita buat? Iya. Programnya. Semangat. Begitu, Bung. Yang tua-tua, Hamdi, jalan Hamdi. Bin Hamdi. Siapa yang nama? Abdullah. Ayo. Semangat kita. Tak ada usia tua, tak ada. Aku tak lihat tua muda, kata Allah. Aku lihat mau atau tidak kau. Kalau sudah mau, kau punya kemampuan. Coba. Kemauan. Mendidik. Memunculkan. Kemampuan. Tak ada. Mau kau, Abdul Somad, tak mampu kau pasti. Kemauan kau tak ada, bagaimana bisa kau mampu? Aku mau menghafal, maka aku kasih kau kemampuan. Aku tak mau menghafal. Kemana ada kemampuannya? Jelas? Sudah itu aja. Siapa lagi pertanyaan? Ya, bin Hamdi. Silakan, Bang. Berdiri. Waalaikumsalam. Kan begini Ustaz, kan dalam Al-Quran itu kan ada ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi bagaimana menyikapi ayat itu, sedangkan
itu dibilang orang yang menghindari kemungkaran itu kan dia sholat, maksudnya sholat dia, tapi bisa tercegah. Cuma pada kenyataannya banyak orang sholat, tapi masih tetap juga berbuat kemungkaran. Bagaimana itu, Ustaz? Dengarkan, lakukan saja dulu sementara. Setan, jin, iblis, coba trio bandidos. Ikutin trio bandidos. 3 bandit berdosa. Jin, setan, iblis. Siapa trio bandidos? 3 bandit berdosa. Tak suka kita baik. Biar aja. Kau kan sholat, nanti kau juga mencuri juga. Kau kan sholat, kau pura-pura aja. Puih, ludahin dia. Biarlah dulu ya Allah. Pelan-pelan, Allah nunggu. Gak apa-apa lah, pelan-pelan dulu semua. Jadi kita tidak boleh kata-katain. Percuma kau sholat, masih kau mencuri. Punya kau sholat, sendal hilang. Masih mengatain orang lain, masih gibah. Tahanlah dulu. Biarkan dulu kawan kita baru sholat, baru apa semuanya. Nanti pelan-pelan caranya. Rasulullah tuh menunggu. Apa Rasulullah? Sebentar aja, kau tahu saya banyak-banyak. Ibadah kau satu aja. Jangan bohong. Mudah lah itu. Iya, itu mudah aja. Gak usah sholat. Gak usah sholat. Gak usah yang lain. Jangan bohong. Itu aja. Mau ketemu Rasulullah, ditanya nanti. Gimana? Gak boleh berbohong. Aduh, gimana? Menghindar dia. Berbuat baik dulu dia. Ketemu Rasulullah. Bagaimana sholatmu? Alhamdulillah. Gak boleh bohong. Udah berapa? 2 rakaat. Baguslah. Subuh kau. Belum lagi sholat yang lain. Ketemu lagi. Gimana sholatmu? Alhamdulillah udah 3. Maghrib kau sudah ya? Katanya. Ketemu lagi minggu depan. Lama nunggunya. Bagaimana? Sudah 4 rakaat. Sudah semua sholat kau lakukan. Menunggu seperti itu. Kita gak mengklaim orang. Percuma kau sholat, nanti darah kawil. Kita sendiri aja babak belur. Memang setan gak suka. Minimal. Meminimalisir. Mengurangi. Kalau aku sholat, ya Allah, aku tak marah lagi ya Allah. Kepada biniku, kepada anakku. Aku rem ya Allah. Itulah dulu. Kemungkaran sekecil-kecil dulu. Jangan dobrak itu habis kita. Ya pelan-pelan lah. Itu cara Abi mendidik orang. Cara Abi akhirnya berhasil. Ada bandit di kampung rambutan itu. Tukang ojek. Pokoknya bandit lah. Malak sana, malak sini. Berantam sini. Satu ketika dia tobat. Dia ketemu Abi. Akhirnya tobat. Begitu tobat. Boleh masuk dia. Aku boleh mahal Quran. Baca alif bata. Alif bata. Usia sudah 40-an. Alif bata. Pelan-pelan semua. Sholatnya baru 2 rakaat aja. Subuh bareng aja. Udah yang lain nggak tanya. Pelan. Mulailah dia zuhur. Boleh ikut, boleh zuhur. Pelan ngajaknya. Rasulullah luar biasa hebat. Tapi ya kita kurang apa namanya? Kurang sabar. Itulah kalau bisa Bang bin Hamdi. Usahakanlah mendapatkan nilai yang terbaik untuk melihat diri kita sendiri. Bukan orang lain. Itu baru hebat. Quran itu akan mengajarkanmu untuk mengerem kemaksiatan. Mulai dari kecil, pelan-pelan semuanya. Gitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini kemauan ada. Berat apa? Besar. Gak ada. Kemauan besar. Tak ada kemampuan. Semua pekerjaan, apakah mau pergi mengaji, mau pergi ini, semua mesti serba uang. Kalau tidak ada uang, bagaimana caranya? Apalagi kalau di Jakarta itu jauh. Kita punya mau, tapi tidak ada. Ya. Sekarang bagaimana cara jalan keluarnya? Makasih. Ya, bagus. Pengalaman Nabi. Abi punya anak. Kamu dia mau belajar. Jalan kaki, Pak. Bismillah, jalan kaki. Ya Allah. Pagi ini aku jalan kaki. Ingin mendapatkan ilmumu, ya Allah. Pulang sore. Assalamualaikum. Ketemu bini. Gak ada duit. Bagaimana anak? Sehat, sehat. Makan. Amatiku makan apa? Makan apa? Gak ada dikasih. Ku kasih minum bang. Dia bilang. Apa yang kau kasih? Air putih. Ya Allah. Boleh jadi dia berubah jadi air susu. Karena kemauan kita keras kepada Allah. Allah sehatkan dengan air putih saja. Kenyang anakku. 2-3 hari aku punya duit. Anakku nangis terus. Agar uang bapaknya habis. Untuk beli susu, beli apa. Artinya kalau kau mau kata Allah. Punya kemauan yang keras kepada Allah. Maka akan keluar semua para malaikatmu. Yang membantu. Yang nolong dirimu. Mr. Ong. Bram. Bashar Rashid Amin. Namamu. Lagi membuat masjid. Cara Allah. Buat setahun deh diri. Cara gimana? Bersama dengan Allah. Allah turunkan rezeki.
Kalau kau mau keras kepadaku, kata Allah, aku turunkan rahmatku dan tanpa sangka-sangka. Contohnya Abi kemari, nggak punya duit. Bukan main-main jalannya. Pontianak, Jakarta Pontianak. Balik lagi, Pontianak Jakarta. Jutaan pesawat. Bukan satu, bertiga. Aku, istri sama anak. Jakarta, Banjarmasin. Balik lagi Banjarmasin Jakarta. Karena nggak ada pesawat langsung ke Makassar. Baru Jakarta, Makassar. Makassar, Gorontalo. Gorontalo, Luwuk. Luwuk, Palu. Totalnya 80 juta kali. Ada duit. Gak aku pikir, ya Allah, aku yakin aku bergerak hanya untuk Quranmu, ya Allah. Pasti kok kita cek. Ada saja orang nyumbang, tak ngerti. Masuk ke ATM. Abi, aku kirim 10 juta. Siapa dia? Urusan Quran. Aku selesaikan, kata Allah. Lihat sampai sekarang makan juga. Nggak mati. Uang ada, sana ada. Hotel bagus, Aston. Apalagi hotel Aston. Mobil apa? Innova. Siapa yang ngasih itu kalau bukan Allah? Takbir. Kemauan kau keras, keluar semua rezeki yang kuberikan. Di situ yang harus kuat imanmu. Bin Hamdi. Abdullah. Paham? Anak muda, anak-anak Abi, jadi kalian pahlawan masa depan. Sudah punah kita nih. Kalau kalian punya Quran dan sudah Rasul, kalian belajar seperti ini, kalian yang jadi pemimpin, menghancurkan Firhakos. Sekarang Mr. Presiden Prabowo ingin mencari seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa dia? Purbaya. Amron. Yang menteri pertanian. Baru 2 orang, 3 sama jaksanya. Yang lainnya wallahu alam. Siapa lagi? Ya, nambah lagi. Tunggu dulu. Ada yang lain dulu. Abdullah, tanya. Belum? Baiklah, bin Hamdi, silakan. Begini, Ustaz, ini Al-Quran ini kan mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad. Apakah betul orang yang rajin atau rutin membaca Al-Quran itu, terutama misalnya bisa 1 juz 1 hari dan khatam 30 hari, apakah dia bisa dari sisa 10 itu bisa sama dia terlewati? Bighair hisab, tanpa hisab. Iya. Atau kali aman dari Atau sejauh-jauh 1 surat aja baca. Ba'da Isya kita baca. Syaitanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karra yang qaliba ilaikal basar khasya wa wasai. 30 ayat enggak sampai 10 menit. Tidak ada siksa kubur. Dengarkan wahai bin Habni. Ada 4 keuntungan ke Quran. Ada berapa? 4 untungnya Quran. Wah Allah, kalau mereka tahu, mereka kejar, mereka merangkak mencarinya. Hak. 1, dapat pertolongan Allah di dunia. Lahir batin. Dirimu, istrimu, anakmu, keluargamu, bapak kakek buyutmu. Gua tolong karena Quranmu. Yang kedua, tidak ada siksa kubur. Dan pertanyaan. 1 pertanyaan bisa 1 tahun jawabnya. Gemetar, babak belur kita. Ditanya, tak ada pertanyaan. Apa nggak hebat tuh? Tak ada pertanyaan. Dengan Quran, Allah menolong. Quran menjadi teman, menolong dirinya. Tak ada pertanyaan, tidak ada siksa kubur. Yang ketiga, mendapat naungan. Semua orang hari hisab tuh ada yang keringatnya mata kaki, sedengkul sampai yang terbenam, ada yang sampai ke laut, padahal bersebelah-sebelahan semua. Kemaksiatannya itu yang akan menjawab dirinya. Begitu kau punya Quran, dapat naungan, gak ada apa, senang, bahagia aja. Yang keempat, berbondong-bondong menuju Jannatul Firdaus. Ini keuntungan Quran. Siapa yang nggak mau? Kau dapat Quran, pertolonganku dunia akhirat, dan kau semua ku tolong. Tuh hebatnya. Kau tinggalkan Quran, maka kau akan sulit di dunia. Kau tinggalkan Quran, ku siksa kau dalam kubur. Hasil karyamu. Pertanyaanku banyak nanti.
nggak sempat babak belur. Yang kesana kepanasan apa semua dengan tanpa Quran. Dan dengan Quran tidak akan pernah dia masuk ke dalam jannah. Inilah dia rahasia keuntungan Al-Quran. Ini Quran-Quran semua ya. Ini surat berapa ini? Surat 39, wasiqala datako ayat 73, nah ayat-ayat Quran. Ini hadis tapi dikaitkan ke Quran. Begitu bin Hamdi. Lakukan bin Hamdi. Abdullah, lakukan. Anak-anak Abi. Paham? Siapa lagi? Ya, tangannya kalau tunjuk begini. Kalau begini 5 Tuhan. Kau tahu yang namanya Hitler. Cik, 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 cik. Lambang sombong. Tapi kalau kau baru tahu kau syahadat, asyhadu alla ilaha. Coba asyhadu alla ilaha illallah. Di sini. Di sini tangan. Naikkan ke atas. Set. Tetap ahad. Illallah, ahad. Ulangin, siapa yang mau tanya?